Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, nikmat berjumpa dengan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai amal saleh. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara tarbiyah yang Allah tanamkan kepada kita melalui puasa di bulan Ramadan adalah agar kita memiliki sifat wara', sifat kehati-hatian di dalam beragama. Bagaimana caranya? Allah mengkondisikan kita di bulan suci Ramadan untuk tidak hanya meninggalkan yang haram dan makruh saja, tapi bahkan perkara yang mubah di luar Ramadan, makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang semakna dengan ketiganya. Ini diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dalam rangka apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam rangka menanamkan kehati-hatian di hati kita. Inilah sifat yang menjadi karakter generasi terbaik di zaman dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkisahkan bagaimana kehidupan para sahabat hari itu. Kata beliau, kunna qauman nada'u tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami ini adalah generasi yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang mubah karena khawatir terjatuh ke dalam yang haram. Jadi ada 10 perkara, seluruhnya halal, tapi yang dikerjakan hanya 1, yang 9 ditinggalkan. Apa alasannya? Karena khawatir terjatuh ke dalam yang haram. Padahal zaman itu zaman terbaik. Zaman di mana ketakwaan itu lebih dominan dibanding kemaksiatan. Itu pun mereka begitu hati-hati. Betapa banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita saksikan. Orang terjatuh ke dalam yang haram, ke dalam yang makruh. Itu tidak serta-merta, tapi diawali karena terlalu memperbanyak urusan yang mubah di dalam hidupnya. Makan, minum, ini perkara mubah. Tapi kalau kita berlama-lama di meja makan, maka lama-lama akan terjatuh dalam yang makruh, bahkan yang haram. Berselancar di dunia maya, karena kita hidup di era teknologi informasi, ini hukum asalnya mubah. Tapi kalau Bapak Ibu dari sejak habis subuh sudah iktikaf di dunia maya hingga menjelang zuhur, lama-lama akan terjatuh ke dalam yang haram. Memang awalnya yang didengarkan pengajian, dengerin Ustadz Adi Hidayat, surat sekian, ayat sekian. Setelah pusing dengan Ustadz Adi Hidayat, maka pindah ke Ustadz Abdul Somad. Agak lucu sedikit. Ya. Lama-lama bosan juga dengan Ustadz Abdul Somad, pindah ke Ustadz
Das'at Latif, lebih lucu. Lama-lama bosan dengan pengajian. Karena pengajian itu kalau terlalu lama juga membosankan. Maka kultum malam ini enggak lama. Sebentar lagi selesai. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu capek dengan pengajian, akhirnya terjatuhlah dalam varian virus yang paling berbahaya. Apa itu? Sinetron. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang terjatuh dalam yang haram, ini dimulai karena terlalu memperbanyak perkara yang mubah. Maka karakter generasi terbaik hari itu adalah wara', hati-hati. Tidak hanya meninggalkan yang haram dan makruh saja, tapi juga menghindari terlalu banyak dengan yang mubah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Dengan sifat wara' ini, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Imam Abu Hanifah, seorang ahli fikih, bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nasu fil fiqhi ri'alun ala Abi Hanifah. Manusia itu di dalam masalah fikih itu menginduk kepada Imam Abu Hanifah. Seluruh persoalan fikih, ya, ada sekitar 600.000 masalah fikih. Ini terpecahkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau ulama besar, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana beliau menjadi ulama besar seperti yang kita kenal hari ini? Itu dimulai dengan wara'. Sampai kata para ulama, kana wari'an taqiyan, adalah Imam Abu Hanifah itu ulama yang sangat wara' dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk waroknya beliau, ya, beliau selain ulama juga berbisnis. Jadi kalau ada ustadz kok bisnis, ini enggak salah. Dulu ulama kita juga berbisnis. Imam Abu Hanifah ini seorang saudagar kain. Pada satu hari beliau mendapati salah satu kain yang beliau jual ini ada cacatnya. Maka beliau berpesan kepada salah satu pegawainya, kain jenis ini ada cacatnya. Tolong kalau kamu jual, jelaskan ke pembelinya bahwa kain ini ada cacatnya. Bapak Ibu saya tanya, biasanya pedagang hari ini, kalau dagangannya ada cacatnya, itu biasanya disembunyikan atau ditampakkan? Disembunyikan. Tapi tidak dengan Imam Abu Hanifah. Beliau malah menampakkannya. Ternyata pegawainya ini lupa karena kain yang dijual terlalu banyak. Akhirnya kain itu dibeli oleh seorang pembeli dan pegawainya tadi lupa untuk menjelaskannya. Maka Imam Abu Hanifah tidak berani menerima uang hasil penjualan kain tadi karena ada syubhat di dalamnya. Maka beliau mensedekahkan seluruhnya. Pada kesempatan yang lain, ada orang meminjam sejumlah uang kepada Imam Abu Hanifah. Sekitar beberapa dirham. Lalu satu hari Imam Abu Hanifah melewati rumahnya. Saat itu cuaca terik, panas sekali. Imam Abu Hanifah kelelahan. Maka beliau memilih duduk di tengah terik matahari. Padahal memungkinkan bagi beliau untuk duduk di bayangan rumah orang tadi, sehingga beliau enggak kepanasan. Maka orang bertanya, wahai imam, Anda kan bisa duduk di situ, sehingga Anda enggak kepanasan. Kenapa memilih duduk di sana? Anda kepanasan. Apa kata beliau? Yang punya rumah itu ada hutang dengan saya beberapa dirham. Aku khawatir
Kalau aku duduk di bayangan rumahnya, ini termasuk mengambil manfaat dari hutang yang aku berikan kepadanya. Padahal Rasulullah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Padahal andaikan beliau duduk di bayangan rumah tadi, kira-kira kadar rumah itu berkurang atau tidak, Pak? Ya. Tidak berkurang sama sekali. Tapi inilah waraknya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau diberkahi oleh Allah ilmunya. Meskipun beliau telat di dalam menuntut ilmu. Karena beliau berbisnis dulu, baru kemudian menuntut ilmu. Tapi Masya Allah, sejarah mencatat beliau sebagai ulama besar. Bahkan mazhab fikihnya dinyatakan sebagai mazhab paling tua. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Terkadang sifat wara' ini tidak cuma mendatangkan keberkahan pada diri kita saja, tapi keturunan-keturunan kita diberkahi oleh Allah disebabkan sifat wara' kita hari ini. Mari kita lihat betapa fenomena ini adalah sejarah yang terus berulang di setiap masa. Siapa yang tidak mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dijuluki Al-Khalifatur Rashidatul Khamisah, Khulafaur Rashidin yang kelima. Zaman beliau adalah zaman yang sangat adil. Saking adilnya zaman itu, sampai tidak hanya manusia yang berlaku adil, bahkan hewan ikut berlaku adil. Serigala ketemu domba, main bareng. Ya. Pada satu malam, seorang penggembala kambing melihat dombanya diterkam serigala. Maka dia berkata, jangan-jangan khalifah yang adil itu telah wafat. Rupanya betul besok tersiar kabar Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat karena diracun. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa lahir generasi seperti ini? Ya, kita mundur ke belakang. Zaman Umar bin Khattab, buyutnya Umar ini satu malam belusukan ke sebuah wilayah terpencil. Ketika hari sudah larut malam, rumah-rumah lampunya sudah padam, ada satu rumah lampunya masih menyala. Umar penasaran, Umar mendekat, rupanya rumah seorang penjual susu. Ibunya berkata kepada anak gadisnya, nak, campur saja susu dengan air, agar terlihat banyak, agar untung kita berlimpah. Maka anak gadis yang solehah itu berkata, jangan bu, Khalifah Umar melarang mencampur susu dengan air. Itu termasuk curang. Kata ibunya, tenang saja, kita ini di wilayah yang jauh sekali dari pusat kota Madinah. Umar tidak akan tahu, padahal Umar di depan rumahnya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, anak gadis yang solehah itu menjawab, wahai ibu, kalaupun Umar tidak tahu, bukankah Tuhannya Umar maha tahu? Maka Umar terharu dengan kesolehahan anak ini, kewaraannya. Maka akhirnya Umar pulang karena hari sudah larut malam. Besok dikumpulkan anak laki-lakinya. Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Maka ada anaknya Umar namanya Asim bin Umar bin Khattab. Saya sudah siap wahai ayah. Maka disuruhlah dia untuk meminang putri penjual susu tadi. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putri namanya Laila. Laila ini kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang pemimpin besar dicatat dalam sejarah Islam. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Isyarat kepemimpinannya Allah sudah sampaikan melalui mimpinya Umar bin Khattab. Umar melihat di dalam mimpinya ada salah satu keturunannya mewarnai dunia dengan penuh keadilan. Tandanya adalah ada bekas luka di dahinya.
Mimpi ini diceritakan secara terbatas di tengah keluarganya Umar. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz masih kecil, dia main di sebuah kandang kuda. Dan kudanya adalah kuda perang. Kuda perang itu kuat atau tidak, Pak? Ya. Kuat sekali. Rupanya Umar bin Abdul Aziz disepak kuda. Maka pengawalnya ketakutan. Karena Abdul Aziz, bapaknya saat itu adalah gubernur. Pengawalnya ketakutan. Ini anak gubernur disepak kuda. Habislah kita. Rupanya Abdul Aziz malah tersenyum. Beliau berkata, sebentar lagi mimpi kakekmu akan terwujud, nak. Ya, dan ternyata benar. Kemudian hari Umar bin Abdul Aziz memimpin dunia dengan penuh keadilan. Kita mundur. Kalau tadi Umar bin Abdul Aziz tahun 61 sampai 101 Hijriah. Ya, masih abad yang pertama. Kita mundur abad kedua. Ada Imam Abdullah ibnu Mubarak. Tahun 118 sampai 181 Hijriah. Seorang ulama besar. Ilmunya luas. Menjadi rujukan manusia di zamannya. Lalu beliau juga seorang saudagar yang kaya raya. Yang tiap tahun memberangkatkan ulama-ulama, para penuntut ilmu, tetangga-tetangganya diberangkatkan haji. Seluruh biaya ditanggung oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang suka memberangkatkan muadzin umroh, imam masjid, haji, ya, ini mengikuti Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau juga mujahid fi sabilillah yang gagah berani dalam sebuah perang melawan tentara Romawi. Ketika kesatria Romawi menunjukkan jagoannya, orangnya tinggi besar, ya. Maka tentara Islam saling pandang, ini musuh tinggi besar. Gak ada yang berani maju. Majulah seorang tentara Islam, tubuhnya gak terlalu besar. Dia berjalan dengan penuh tawaduk, tapi berhasil menumbangkan kesatria Romawi tadi. Disambut gemuruh takbir kaum muslimin. Lalu dia pun balik ke safnya dengan penuh tawaduk. Maka ada seorang tentara yang penasaran, ini siapa? Kok hebat sekali? Dibuka cadarnya, rupanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana bisa lahir generasi seperti ini? Itu berkah sifat wara' yang dimiliki oleh ayahnya. Namanya Mubarak. Apa profesinya? Dia penjaga kebun delima milik seorang qadhi. Pada satu hari qadhi ini masuk ke kebunnya, lalu minta diambilkan delima yang manis. Mubarak, tolong ambilkan delima yang manis. Diambil, disuguhkan, ternyata pahit. Lalu dia komplain, aku minta yang manis bukan yang pahit. Diambil lagi, disuguhkan, ternyata pahit lagi. Maka qadhi atau hakim ini marah. Mubarak, kamu sudah lama kerja di sini, masa enggak tahu mana delima manis, mana delima pahit? Maka Mubarak menunjukkan sifat waraknya. Dia mengatakan, maaf Tuan, Anda hanya memberi amanah saya untuk merawat kebun. Anda tidak pernah memberi amanah saya untuk mencicipi buahnya. Jadi selama saya kerja di sini tidak pernah sekalipun saya mencicipi buahnya. Maka seketika amarah sang qadhi ini reda. Terharu dengan sifat wara' yang dimiliki pembantunya. Akhirnya dia ingat di rumah masih ada satu anak gadis. Dinikahkanlah dengan Mubarak. Dari pernikahan itu lahirlah ulama besar, saudagar kaya raya, mujahid fi sabilillah yang gagah berani. Dialah Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mundur sedikit.
Kalau tadi 118 sampai 181. Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Ya. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang dijuluki Amirul Mukminina fil Hadis. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari. Itu selama berapa tahun? 16 tahun. Dan setiap beliau menulis satu hadis, maka beliau berwudu terlebih dahulu dan beliau sholat istikharah 2 rakaat. Jadi berapa ribu kali Imam Bukhari menunaikan sholat istikharah. Bapak Ibu biasanya istikharah itu seumur hidup berapa kali? Itu ketika mau menjemput jodoh. Imam Bukhari setiap menulis satu hadis, beliau berwudu sholat istikharah 2 rakaat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau hafal 300.000 hadis beserta sanadnya nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa rahasia keberkahan Imam Bukhari? Ya. Beliau lahir tahun 194, wafat 256. Jadi abad kedua sampai ketiga. Apa rahasia keberkahan beliau? Adalah sifat wara' yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Ismail. Kita bisa baca dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ketika Ismail, bapaknya Imam Bukhari ini, hampir meninggal dunia. Orang kalau mau wafat, Pak, mungkin enggak dia pencitraan? Ya, buat update status misalnya. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Semua yang dikatakan pasti benar. Ismail ini memanggil anaknya, Muhammad, sini. Demi Allah, selama ayah hidup, tidak pernah sekalipun ayah menyuapimu dengan rezeki yang syubhat. Kalau yang syubhat saja tidak pernah, apalagi yang haram. Jadi 100% makanan yang masuk ke perut Imam Bukhari ini 100% halal. Makanya kehidupan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tarbiyah Allah di bulan Ramadan, yaitu agar kita memiliki sifat wara'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk memiliki sifat wara', sifat yang tertanam di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kehidupan kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.